Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yuni. Di sini saya akan mendemonstrasikan asuhan persalinan normal. Juga nanti di dalamnya akan terdapat episiotomi dan juga pendidikan perineum. Sebelumnya kita siapkan peralatan terlebih dahulu. Di sini sudah tersedia peralatan untuk persalinan, kemudian APD, baju untuk bayi, baju untuk ibu, kemudian juga di sini ada larutan klorin, ada air DTT dan juga pom untuk pakaian kotor. Kemudian juga siapkan tempat persalinan yang bersih dan juga hangat, kemudian juga tertutup. Kalau tidak tertutup, kita bisa lakukan penutupan sampiran. Setelah itu kita lakukan inform konsen kepada ibu terlebih dahulu. Baik ibu, perkenalkan, nama saya Ayu Yuni. Di sini saya akan melakukan persalinan yang akan membantu ibu dalam melakukan persalinan hari ini. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Setelah itu kita lihat tanda dari gejala kala 2, yaitu doran, tayang superjual dan broka atau dorongan ibu untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Setelah itu kita lihat kelengkapan alat kembali. Selanjutnya kita patahkan terlebih dahulu oksitosin. Kemudian setelah terlebih dahulu kita masukkan juga spes ke dalam kartu spes dengan tidak juga bagian dari spes. Kemudian kita memakai APD atau apron. Setelah itu cuci tangan di air mengalir dengan sabun. Pertama kita buka dulu perhiasan. Lakukan cuci tangan dengan menggunakan cuci tangan. Setelah itu memakai handspoon pada sebelah tangan kanan. Setelah memakai handspoon, kita masukkan oksitosin ke dalam spet dengan menyentuh spet menggunakan tangan yang menggunakan handspoon. Setelah itu memberitahukan kepada ibu akan dilakukan pemeriksaan darah. Baik ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan darah ya bu. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah pembukanya sudah lengkap dan apakah keadaan janinnya baik. Nah nanti saya akan memasukkan jari saya ke dalam kandungan ibu. Ibu bisa tarik nafas ya. Setelah itu mendekatkan alat kepada ibu dan juga pasang perlak terlebih dahulu. Pasang underpad. Ibu maaf ya, bokongnya diangkat dulu. Setelah itu juga keluarkan setengah koper. Simpan di pinggir. Gunakan alat-alat yang akan dipakai. Kemudian memakai handspoon di sebelah tangannya lagi. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam ini, kita lakukan kelompok hygiene terlebih dahulu. Pertama, kita bersihkan dari labia major terlebih dahulu. Labia major terdekat terlebih dahulu, kemudian labia minora terjauh, labia minora terdekat, dan dari vestibulum, perineum sampai dengan anus. Setelah itu lakukan pemeriksaan dalam dengan menggunakan dua jari. Pertama kita masukkan jari tengah terlebih dahulu, diikuti dengan jari tunjuk. Ibu tarik nafas ya bu ya. Setelah itu lihat apakah pembukaannya sudah lengkap. Di sini hasilnya pembukaannya sudah lengkap, serviks tidak teraba, kemudian air ketuban masih utuh dan terdapat hambatan pada jalan lahir, juga tidak terdapat kelainan pada jalan lahir. Kemudian untuk penurunan berada di bidang polisua. Selanjutnya karena ketuban belum pecah, kita lakukan amniotomi. Dengan menggunakan sang koher, kita susur terlebih dahulu di tengah-tengah jari. Kemudian kita putarkan. Kemudian melindungi di atas arkus pubis agar tidak terdapat semburan dari air ketuban. Kemudian tarik. Setelah itu ambil setengah koher, kemudian lebarkan satu ketuban dan kita keluarkan jarinya. Ibu tarik nafas ya bu ya. Setelah itu bereskan alat kembali. Setelah itu kita masukkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita secara terbalik dan rendam. Setelah itu lakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan selama 1 menit. Pertama kita berikan yang terlebih dahulu di dokternya. Selanjutnya memberitahukan kepada ibu hasil dari pemeriksaan. Baik ibu, setelah tadi saya lakukan pemeriksaan, alhamdulillah untuk hasilnya normal semua ya bu ya. Tadi juga saya periksa dari bayinya dalam keadaan baik. Kemudian juga untuk pembukaannya tadi sudah lengkap ibu, yang menandakan jadi sebentar lagi dari bayinya akan lahir ya bu ya. Setelah itu lakukan pembimbingan meneran. Baik ibu, di sini juga saya akan mengajarkan ibu ya bagaimana cara meneran yang benar. Nah ibu bisa meneran pada saat ada bos ya bu ya. Nah kemudian juga ibu bisa meneran sambil membuka mata dan matanya melihat ke arah perut ya bu ya. Untuk tangannya juga ibu bisa menekan di daerah ibu ya bu ya.
Kemudian juga ibu bisa istirahat pada saat tidak ada kelas. Kemudian bapak dan ibu bisa membantu ya pak ya bu untuk memberikan makanan atau minuman di saat ibu istirahat. Selanjutnya posisikan ibu untuk posisi persalinan. Ibu bagaimana ibu? Apakah dalam posisi ini ibu nyaman? Nyaman. Baik, setelah itu kita cuci tangan kembali menggunakan hand sanitizer. Setelah itu kita dekatkan atau pasangkan kain yang telah dilipat seperti bagian. Di bawah ibu. Maaf ya bu ya, belum diangkat. Juga letakkan bedok atau kain bersih di atas kulit ibu dengan dilebarkan terlebih dahulu. Kemudian juga letakkan handuk. Kemudian juga dekatkan alat pada ibu. Dekatkan juga kendi untuk pada plasenta. Setelah itu menggunakan APD lengkap dari ujung kepala sampai dengan kaki. Yang pertama kita mengenai masker terlebih dahulu. Bisa bawa aku sini. Kemudian tutup kepala. Kacamata Google. Dan juga sepatu. Setelah itu memakai handscoon steril di kedua tangan. Selanjutnya yaitu lakukan pertolongan persalinan. Setelah kepala tampak dipulpa diameter 5-6 cm sehingga ubun-ubun kecil terlihat, maka letakkan tangan di bawah perineum untuk melindungi perineum dengan dialasi setengah sepertiga kain yang telah dilipat dan tangan kiri melindungi puncak kepala agar tidak terjadi defleksi yang terlalu cepat. Ayo ibu, mau dari ibu, ayo bu terus bu, ya bu, ya bu semangat ibu ya bu terus. Bu jangan pada terlebih dahulu ya bu ya, ibu bisa menggantinya dengan tube ya bu. Setelah itu bersihkan luka bayi, nggak usah menggunakan kasa steril dari lendir dan juga darah. Kemudian tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran vaksin 2. Setelah kepala bayi melakukan putaran vaksin 2, letakkan tangan secara biparietal, lahirkan bahu anterior ke arah bawah dan bahu posterior ke arah atas. Kemudian sanggah dan juga lakukan susut. Setelah bayi lahir, lakukan penilaian sepintas. Hasilnya bayi menangis dengan normal, kemudian warna kulit kemerahan, tembus ototnya positif. Kemudian simpan bayi di atas perut ibu. Kemudian keringkan bayi dari ujung kepala sampai dengan kaki kecuali daerah tangan. Kemudian ganti dengan menggunakan kain yang baru. Kemudian untuk handuknya kita masukkan ke dalam mold pakaian apa. Kemudian tutup bayi terlebih dahulu. Setelah itu lakukan pengecekan apakah terdapat janin terbuka. Hasilnya di sini janin tidak terdapat janin terbuka. Selanjutnya melakukan penyuntikan oksitosin di sepertiga paha kanan bagian luar. Pertama kita berikan terlebih dahulu pada ibu. Di sini saya melakukan penyuntikan tujuannya yaitu untuk agar mulasinya baik ya bu ya, kontraksinya agak baik. Selanjutnya buka masker, kemudian lakukan penyuntikan. Lakukan penyuntikan secara IM, aspirasi terlebih dahulu, baru suntikan. Setelah itu masukkan swab ke dalam safety box. Setelah bayi lahir 2 menit, kita lakukan jepit-jepit foto pada tangan pusat. Pertama kita jepit 3 cm dari pusat bayi, lakukan gunakan terlebih dahulu. Sambil dilindungi, kemudian jepit kembali menggunakan krem 2 cm dari krem yang pertama. Kemudian gunting kali pusat bayi. Kemudian pasangkan krem umbilicus di bawah krem ATM. Selanjutnya untuk bayi kembali, berikan bayi
dilakukan di MD selama 1 jam dengan skin. Selanjutnya yaitu melakukan MH3. MH3 ini dimulai dengan penyuntikan oksitosin, PTT atau peregangan tali pusat terkendali dan juga masas uterus. Karena penyuntikan oksitosin telah diberikan, maka selanjutnya di sini saya akan melakukan peregangan tali pusat terkendali. Pertama, kita pindahkan klem diameter 5-10 cm dari vulva ibu dengan melakukan urutan terlebih dahulu. Setelah itu, pegang uterus apakah uterus berkontraksi. Setelah uterus berkontraksi, lakukan dorsal kranial sambil melakukan peregangan sejajar dengan lantai. Setelah tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu uterus globuler, semburan darah dan juga tali pusat memanjang. Kalau jika tali pusatnya terlalu panjang, kita bisa pindahkan kembali klem diameter 5-10 cm dengan melakukan urutan terlebih dahulu. Kemudian lahirkan plasenta ke arah bawah dan atas searah dengan ibu jalan lahir. Kemudian pegang plasenta dengan kedua tangan, putar searah dengan jarumnya dan lakukan giling. Jika terdapat satu tubuhan yang tersisa, maka bisa diambil dengan menggunakan. Selanjutnya melakukan masase uterus sambil melihat apakah plasenta lahir dengan lengkap. Hasilnya di sini plasenta lahir dengan lengkap, bagian pemilidor, bagian petal, maternal lengkap, juga tali pusat, 2 arteri, 1 vena. Kemudian cek aspirasi yaitu searah jarum jam 12, jarum jam 9, jarum jam 6, dan jarum jam 3. Hasilnya tidak terdapat reaksi pada ibu. Selanjutnya melakukan pengecekan apakah kontraksi bayi, kemudian lihat apakah kandung kemih penuh atau tidak. Jika kandung kemih penuh dapat dilakukan kateterisasi. Kemudian lihat juga apakah terdapat pendarahan aktif. Kemudian ajarkan ibu untuk melakukan masase uterus. Pertama kita celupkan terlebih dahulu handphone ke dalam kuarit, bersihkan dari sisa lendir dan juga darah. Kemudian bilas di air DTT. Selanjutnya ajarkan pada ibu masase uterus yang baik. Ibu nanti kalau bilasnya baik, ibu bisa melakukan masase mungkin. Untuk masase uterus itu, ibu bisa lakukan saran dari jam seperti ini ya Bu ya. Coba ibu saya lihat ibu. Ibu lihat ya seperti itu. Setelah itu, maka pemantauan 2 jam, yaitu yang pantau tekanan darah, suhu, kemudian nadi, perdarahan, kontraksi, dan juga kandung kemih. Nah, untuk pemantauan ini dilakukan selama 2 jam, yaitu pada jam pertama setiap 15 menit dan pada jam kedua setiap 30 menit. Selanjutnya bersihkan ibu dari cairan dan juga bagian cairan. Jika ibu berkeringat, kita juga bisa membersihkan daerah muka dan juga badan ibu. Maaf itu ya. Kemudian juga kita bersihkan daerah buko. Maaf ibu balik ke tinggi terlebih dahulu. Kemudian bersihkan juga dari daerah perineum. Sekarang dari DTT. Kemudian bersihkan. Selanjutnya pakaikan ibu kembali. Juga pakaikan celana dalam pada ibu, pakaikan ibu pakaian, dan pakaikan juga selimut yang baru pada ibu. Tutupi ibu dan juga bayi. Kemudian simpan plasenta. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat yang telah disediakan. Kemudian masukkan isi alat yang terkontaminasi ke dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian bereskan kembali sifat underpad dan air, masukkan ke dalam kom untuk pakaian. Bersihkan kembali bed. Setelah bed bersih, kita dekontaminasi juga tempat persalinan. Setelah itu lepas handscoot di dalam larutan klorin 0,5% selama kemudian rendam selama 10 menit. Selanjutnya cuci tangan di air mengalir dan sabun dengan memakai cuci tangan. Setelah itu buka APD. Selanjutnya melengkapi kartograf. Setelah bayi melakukan IMD selama 1 jam, lalu kita lakukan penyuntikan pada bayi dan juga pemberian sel mata. Yang disuntikan yaitu pertama vitamin K. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, lalu diberikan imunisasi HB0. Di sini saya akan melakukan tindakan episiotomi. Nah, tindakan episiotomi ini dilakukan jika terdapat indikasi yang mengharuskan dilakukannya episiotomi. Nah, indikasi-indikasi tersebut seperti perineum kaku, bayi besar, atau terdapat penyulit seperti distosia bahu. Nah, untuk episiotomi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu medialis, mediolateral, dan lateralis.
Sebelum melakukan tindakan episiotomi ini, kita lakukan hipotesa terlebih dahulu kepada ibu. Baik ibu, setelah saya lakukan mereka, ternyata kering ibu punya. Jadi saya akan melakukan pemutihnya karena kering ibu tidak lebih punya bu untuk mencetak proses dari selanjutnya. Nanti saya juga akan disuntikan terlebih dahulu dia agar tidak terasa. Pertama kita suntik terlebih dahulu daerah kering ibu yang akan dilakukan episiotomi. Di sini saya akan melakukan episiotomi yaitu mediolateral. Kemudian aspirasi terlebih dahulu, lakukan penyuntikan secara IC, kemudian keluarkan tidak air sambil dikeluarkan spermnya. Kemudian tunggu sampai anestesi dari lidah kayu bagian. Ibu gimana ibu kerasa bu? Setelah itu lakukan pemutihnya. Setelah melakukan pemutihnya, maka masukkan atau alihkan lagi. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan penjahitan perineum karena terdapat robekan pada jalan lahir. Nah, sebelumnya saya juga telah menyuntikkan lidokain, kemudian langsung saja saya akan melakukan penjahitan perineum. Kita buka terlebih dahulu catgut. Kita jahit 1 cm di atas robekan perineum. Beri jarak 1 cm setiap jahitan. Sisakan sedikit untuk membuat simpul. Lakukan penjahitan di bagian dalam otot perineum.
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.